Oke, terus Gitu. akhirnya lu masuk Masuk. IBS. Bener. Ngisi siaran di IBS. jam Morning show. morning show berdua sama Miki. Iya, kalau di DJFM namanya Gigi Show, di IBS waktu itu kita pakai nama Bukan Gigi Show. Jadi sebelum ada Bukan Empat Mata, kita pakai duluan. Pagi banget itu artinya. Gigi Show kan pagi banget 6.10. Oh, di 6.10. Ya, 6.10. Oke. 6.10 Gigi Show, becek dong akhirnya dibikin. Becek. Aduh. Becek banget. Aduh. Becek. Dan istilahnya itu karena gini ya, kalau di Citandu itu kalau kita terlalu becek itu ada ibu yang kadang-kadang masih komplain tuh. Nah kalau di ini kan enggak, maksudnya Pak Bambang, istrinya Pak Bambang nggak cawe-cawe. Terus Pak Bambang mendelegasikan dengan anaknya Pak Marwan itu. Jadi it's okay, bahasa laki-laki masih diterima di situ gitu. Iya. Kalau di Citandu dapat karangan bunga. Gara-gara Nah, becek. Ibu bisa marah-marah ya kan, ini tidak sesuai. Gitu. Menakutkan. Tapi bentar banget saya di DJ, bener di biasa bentar banget, 2 tahun kurang sebulan kalau nggak salah. Kenapa lu pindah? Gitu. Istara nawar. Diajak Hendra waktu itu. Jadi kita ketemu sama Hendra, ngomong, terus dia bilang, kamu sudah cukup lama nih, cukup lama. Nah, enggak prime time, Chan. Saya di siang hari. Iya, siang. Nah, terus? Saya siang hari. Jadi kan prime time kan pagi sama sore nih. Yeah. Pagi sama sore, terus pagi udah ada, sore udah ada, terus akhirnya di siang gitu loh. Nah, jam mati nih, gini, mau nggak ada tantangan segala macam sama Hendra gitu. Oke, terus kita bilang, selama timingnya tepat. Nah, timingnya tepat, saya jalan sama Miki. Jadi timingnya tepat, istilahnya oke, benar. Terus saya juga bilang bahwa minta dikasih produser, paling nggak supaya terarah, karena waktu di IBS itu kita nggak dapat produser, akhirnya terlalu banyak varian yang masuk, jadi acaranya nggak fokus gitu. Dan akhirnya di Istara, oke, dikasih produser segala. Produser pertama saya Mami Ade Sudiro. Wih, rapi sekali. Tapi disiapin, Mami Ade itu nyiapin apa print-printan segala macam, orang paling rapi sedunia kalau dia mah. Bener. Dan kita berdua nggak jalanin tuh. Jadi dapat, udah pernah ditaruh udah. Jadi setahun pertama tuh ngamuk mulu. Dikasih bahan nggak dibaca, nggak dikasih bahan nggak dibaca. Cuman ketika dia ngamuk, kita kan dimainin lama-lama akhirnya dia males gitu. Males setahun doang pegang, bener. Kelamaan dimainin. Faktor umur kan, bener. Faktor umur kan juga. Jadi beceknya cuman cerit. Iya. Nah akhirnya digantiin sama Sinta Jinong tuh, Sinta. Gue Sinta yang pernah ketemu. Terus Sinta itu memang lu pamitan sama Mas Denny gimana tuh? IBS? Ngomong baik-baik bahwa kita kehilangan touch di pagi karena banyak faktor ya. Yang paling parah di IBS itu adalah saya hampir 2 tahun siaran morning show di sana itu nggak pernah telat kan. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah sekalipun telat. 2 tahun itu nggak pernah telat. Terus? Cuman yang lucu, gajinya Miki lebih besar daripada gaji saya. Kenapa? Nah, saya kan nggak tahu, gitu kan dia udah keceklok kan jam 6, setengah 6 saya udah ceklok pasti, ceklok, siap-siap, nunggu siaran gitu. Miki kadang-kadang nggak ceklok, karena datangnya dia telat, kalau macam langsung lari, dan ntar cekloknya pulang baru ceklok. Nah, waktu gajiannya waktu itu ngambilnya di Embong Sawo. Iya. Ngambil di Embong Sawo. Gue pernah juga tuh, gitu. Terus? Nah, terima. Misalnya, 980.000 nih, 980.000, 700 rupiah. Saya kan Rp700, kok bisa? Padahal waktu itu per jamnya waktu itu saya dapat 20.000. Kok ada 700 rupiah di mana? Dikeluarin, ada potongan. Lalu saya bilang, saya nggak pernah telat loh. Iya, tapi gini, cekloknya gini, ada telatnya. Gimana caranya saya telat? Kalau saya telat nggak ada yang siaran. Miki aja datang jam 7:30. Nah, akhirnya itu berulang-ulang akhirnya udahlah. Kayaknya nggak bener nih, lama-lama juga menjengkelkan kan gitu. Ya, akhirnya ya sudah, bukannya saya mempermasalahkan duit kecil sih, cuman kok aneh aja saya nggak telat, kok yang dipotong malah saya. Betul. Akhirnya ada obrolan dari Hendra,
gini. Waktu zaman itu naik 25. Oke, geser kita. Iya. Jule pun 2 kali lipat tuh gajinya dari DJ. Gue yang negoin. Yes. Nah, nah karena yang kita bawa euforia yang sedemikian luar biasa dari Citandui, wajar dong kalau mereka naik. Gitu. Iya betul. Akhirnya pindah Istara. Berapa lama kalian di Istara waktu itu? 7,5 tahun. Wih. Tapi lu merasakan banjir MC lu di Istara kok? Jujur. Kalau banjirnya ya, tapi kalau memang boom meledaknya dibandingkan itu waktu itu IBS tuh waktu itu kan karena efeknya di JFM masih kuat ya. Jadi pelipat gandaan paling kelihatan waktu itu di IBS. Tapi Istara itu stabil banget kan. Wow, itu bagus banget secara rate bagus, secara ide bagus, tawaran di TV bagus, jalan dan segala macam karena Istara masih kuat ya secara pemancar dan segala macam, dia oke banget, dan off air-nya dia waktu itu ada Ana Ani dan segala macam, off air-nya gila-gilaan, jadi saling nunjang. Ini radio yang menurut saya antara on air sama off air sama kadang-kadang online-nya juga masih bisa saling bersinggungan dan bagus sih kalau saya lihat Istara itu. Nggak terpusat, istilahnya kayak IBS kan harus diomong sawu, marketingnya tua-tua kadang-kadang. Nah, ini kan anak muda, Ana Ani, ada Black segala macam yang punya ide-ide gila-gilaan, jalannya lebih bagus lagi waktu itu. MC ulang tahun apa kawinan waktu itu? Waktu zaman itu? Kalau Istara itu sampai sekitar 2010 masih ulang tahun. Saya masih belum pede ke acara kawin. Ini saya belum kawin ya. Yeah. Tapi setelah waktu saya kawin selesai, nah saya mulai fokus ke acara wedding karena saya udah tahu waktu wedding gini. Jadi dapat template ketika saya kawin, habis itu saya tinggal jalanin lagi. Dan hasilnya lebih daripada ulang tahun? Jauh. Wedding pasti lebih gede. Jauh. Cuman kan istilahnya kalau di birthday kan, belanja matanya enak nih. Miki itu bahagia tuh. Dulu kan kru saya itu Gani itu bahagia juga. Jadi kalau misalnya ada di situ, tiba-tiba ngilang. Kemana nih anek nih? Pokoknya kalau ada mimi badannya gede dikit, udah ada Gani di belakang itu. Iya. Fetisnya di situ. Iya. Bayangin, Miki dulu nomor handphone aja dia orgasme. Gimana bisa datang langsung kan? Kayak bener. Gitu, kebahagiaannya luar biasa itu. Betul. Istara itu yang bikin stabil bener. Gitu. Tapi ledakannya memang itu di IBS lebih meledak, cuman untuk kestabilan dan segala macam naiknya rate itu di Istara. 7,5 tahun saya di situ. Dan apa namanya, Miki Yohanes jadi trademark ya, jadi satu trademark yang lo bilang nggak bisa dipisahin nih dua orang ini. Lo lebih banyak banget lo posting waktu tahun-tahun itu apa namanya, lo berdua terus kan? Ya, betul. Jadi kayak istilahnya kayak zaman dulu ada Abdel Temon karena udah ada nyambung. Saya udah tahu ini akan arahnya kemana nih pembicaraan nih, dan Miki udah tahu harus ngegolin gimana, udah tahu udah. Betul. Ya, Master Slave-nya dapat yang gue juga lumayan lama kan siaran sama, nggak lama sih siaran sama Miki kan. Jadi itu tadi dia memang berhasil menjadi seorang budak kan gitu. Jadi objek penderitanya dapat. Objek penderitanya dia emang juara, dan tidak banyak kok yang bisa senatural itu menjadi seorang budak di apa namanya di saat kita TikTokan ya, maksudnya apa namanya, entah itu di siaran, entah itu di panggung segala macam, apa namanya, susah dapetnya kayak gitu, memang susah banget gitu. Ya. Oke. Kita makin malam makin seru ya. Iya nih kayaknya nih. Terus setelah dari Istara 7,5 tahun. Akhirnya lu fokus kemana? Lu keluar dari Istara itu kapan? Balik di JFM lagi. Berdua lagi? Sendiri. Berdua setahun. Jadi ada obrolan sama Big Boss, and then bilang gini saya butuh pendekatan dan segala macam. Pak Teddy. Terus saya berdua balik. Gitu. Saya berdua balik ke DJFM.
tiba-tiba karena waktu itu Pak Teddy mau estafet ke anaknya kan, anaknya itu menjadikan PD adalah anak baru cewek, waktu itu anak baru cewek jadiin PD. Setahun siaran tiba-tiba jadi PD. Jadi masih jadi kita siaran tiap hari isinya diomelin. Katanya kok gini, kok gitu. Lama-lama Miki yang sepaneng duluan. Miki sepaneng, dia bilang, udah lah, saya nggak siaran-siaranan lagi. Biasa kan cewek kan gitu. Iya. Oh, saya siaran. Terus, tai nggak siaran. Dia pergi, keluar. Dan waktu saya mau keluar, si Pak Teddy juga sempat bilang bahwa anaknya kan butuh mentor kayaknya. Nah, akhirnya saya ditaruh ke Global waktu itu. Naik ke lantai 2 di Global FM. Oke, di Global FM, terus paling setahun 3 bulan lah. Nah, si anak baru yang jadi PD-nya DJ ini makin kacau. Jadi karena masih baru, nggak ngerti pola, nggak ngerti format, kacau balau, akhirnya dikeluarin. Setelah dikeluarin, akhirnya saya dikasih kepercayaan untuk jadi program director di DJ FM. 3 tahun waktu itu pegang. Tapi sudah estafet ke anaknya Pak Teddy sebagai pimpinan perusahaan. Tapi Pak Teddy masih ada influence-nya 30-40%, masih sering nongol, masih sering ngasih keputusan dan segala macam. Jadi ya udah akhirnya, tapi karena waktu itu saya pegang, yang saya benahi dulu adalah bagaimana online-nya dulu. Saya nggak tahu kenapa kok saya pikir online-nya dulu, kita bikin YouTube channel, kita bikin ini, kita bikin itu, sebelum yang lain sadar bahwa YouTube channel itu penting waktu itu. Kita ramai banget lu bikin waktu itu yang gue perhatiin. Ya, kita bikin, terus bikin konten ya istilahnya. Bener. Bikin konten, bikin istilahnya kayak Running Man. Waktu itu lihat Running Man, kita bikin Running Man versi penyiar-penyiar di JFM, dan kita posting di YouTube. Terus hari-hari itu saya itu sering banget istilahnya men-DM orang-orang penting. Jadi men-DM orang-orang, contohnya gini, sempat dengar waktu itu ada Prambanan Jazz ya, Afgan nyanyi lampunya dimatiin karena udah terlalu malam. Nah, saya cari nih siapa nih yang penyelenggara acaranya. Akhirnya ketemu Mas Anas Alimi kan. Nah, saya DM minta tolong, boleh nggak saya interview 5 menit aja soal ini. Oke. Nah, dibalas sama Mas Anas Alimi itu, boleh. Oke, kita cross check, kita ceritain gimana sih kondisinya, kok bisa sampai istilahnya lampunya dimatiin. Oh, gini. Seret. Yes, oke. Nah, endingnya si DJ kan Didi tuh. Didi kan susah banget diatur oleh anak-anak di JFM karena mereka masih muda kan. Nah, sementara kita kan yang tua kan enak. Saya bilang, Di, saya butuh dalam 2-3 jam kontak personnya Afgan. Kita mau cross-check-kan ini dengan Afgannya langsung. Jadi ini punya pendapat, ini punya pendapat. Didi sebenarnya kan bagus sebenarnya. Cuman karena kan tidak diorangkan, tidak dioptimalkan, akhirnya dia nggak dapat. Dalam 1 jam dapat kontaknya Afgan, dan Afgan mau untuk istilahnya diinterview. Akhirnya kita interview di radio gini, saya suruh anak buah multimedia saya suruh rekam, ambil rekamannya, terus nanti fotonya Afgan, kita kasih rekamannya, kita posting di Instagram. Jadi cuman nggak sampai 24 jam kita udah dapat klarifikasi dari dua pihak. Jadi, nah karena itu lama fokus kita di online itu yang ya gara-gara itu berhasil gini. Lu tahu satu-satunya radio, saya nggak tahu kalau ini saya berani berjamin di Surabaya ya, yang dapat interview sama Yellow Claw cuma di JFM. Yellow Claw waktu ke Surabaya, waktu main di 360, saya kontak sama 360, terus oke, dia tidur di Hotel Ciputra nih, yaudah kita ke sana jam 4 sore. Kita ke sana jam 4 sore untuk mencari kesempatan untuk interview. Ketemu manajernya, dia bilang Yellow Claw lagi tidur. Dia nggak tahu bangunnya jam berapa. Kita tunggu di situ. Kita tunggu sampai 7:30, manajernya lihat masih ada. Akhirnya kita dikasih kesempatan 5 menit untuk interview sama Yellow Claw. Akhirnya kita dapat Yellow Claw, tanda tangan kostumnya di JFM, tanda tangan ini. Jadi benar-benar kita expose benar-benar bahwa satu-satunya radio di Surabaya yang dapat Yellow Claw, termasuk tanda tangannya, termasuk eksklusif interviewnya, cuma di JFM. Ya. Gayanya masih radio, platformnya nambah. Ya. Iya kan? Platformnya nambah, betul. Itu yang kondisi yang kurang disadari sama orang-orang sekarang. Makanya gue bilang sesi khusus kalau kita mau bicara ini. Iya kan? Kreatif orang radionya jangan hilang. Gue selalu bilang kayak gitu kan. Kreativitas orang radio itu nomor 1 dari dulu tuh. Jadi orang-orang kreatif itu lahirnya di radio karena
kita itu dididik untuk apa namanya, untuk selalu berpikir cepat dan tepat bahasanya saat kita masuk ruang siaran kan waktu itu kan. Nah, kreativitasnya orang-orang ini aku bilang jangan dihilangin. Cuman hari ini itu platformnya yang beda. Jadi gimana caranya kita bisa memahami platformnya dulu? Itu perlu belajar lagi, kita semuanya harus belajar lagi. Kalau di webinar gue bilang gini, tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang kursus waktu pertama kali menginstal Facebook. Ya. Jadi wajar kalau ibu tidak tahu, Bapak Ibu tidak tahu etikanya memakai Facebook, iya kan? Nah itu gunanya literasi digital, itu yang kayak gitu-gitu yang gue bilangin, karena semuanya masih otodidak. Nah hari ini pun semua teman-teman kita di radio ini ada yang buta gitu, ada yang oke, dengar TikTok, tapi apa TikTok? Cara menggunakannya seperti apa? Cara berpromosi di TikTok seperti apa? Tahu punya Instagram tidak dimanfaatkan misalkan untuk apa namanya? Pernah jadi sudah jadi selebgram tapi ya gitu-gitu aja, maksudnya ya cuma buat dirinya sendiri, buat apa radio meng-hire dia, kan pertanyaannya itu. Iya kan? Betul. Akhirnya lu memanfaatkan radio untuk menjadikan akunmu lebih banyak ya, kepada apa namanya? Lu nggak butuh radio akhirnya gitu loh suatu hari. Yang kayak gitu-gitu di kita dulu kan enggak. Kita benar-benar ya itu tadi, loyalitas ke radionya itu apa namanya, bener gitu ya. Kental, ya betul kan? betul. Baru yang setelah itu kita dapat side effect setelahnya ya itu wajar. Kondisinya kan gitu ya. Itulah kalau kondisinya. Akhirnya gimana? Di JFM lu tinggalin kapan? Kontrak saya dihentikan oleh anaknya bos tuh. Jadi dihentikan. Why? Nggak tahu, karena katanya waktu itu saya tidak memperpanjang kontrak karena saya bilang sama beliaunya bahwa tolong perpanjang tim multimedia saya dulu. Jadi mulai dari sound engineer saya, desain saya, videografer saya, tolong diperpanjang dulu. Itu waktu itu saya, karena saya pikir saya nggak butuh penyiar sebenarnya. Ini orang ada sama saya di JW masih bisa jalan, saya bilang gitu. Jadi untuk berbelit-belit jangan, berbelit-belit sampai akhirnya mereka diperpanjang, tapi saya dihentikan. Karena takutnya mereka bilang, si pimpinan berkata bahwa wah ini bisa jadi bahaya laten nih kalau mereka diperpanjang, dan saya keluar. Daripada keluar, akhirnya kontrak saya terminate, dihentikan. Jadi oke, stop, kita nggak kerjasama lagi dan segala macam. Ya sudah, saya pikir it's nothing tulus lah, saya juga nggak terlalu membebani. Ya udah, karena kerjaan pasti ada masuk dan ada keluar. Ini saya keluar digantikan sama seseorang gitu. Ya dia nggak bisa handle karena kan beda ya apa yang kita ceritakan, karena saya tiap pagi itu ada obrolan warung kopi namanya. Jadi kita masuk kantor jam 9, saya biasanya minta 8.40 itu sudah datang ke kantor, kita masuk ke ruangan, duduk lesehan sambil ngopi, itu segala permasalahan yang terjadi silakan di situ selesaikan, mau pisu-pisuan lah, mau pukul-pukulan, di situ tempatnya. Jam 9 kita udah beres semua, kita jalanin tugas kita, itu everyday. Jadi kita ngomong ini obrolan warung kopi nih. Jadi di situ kita pisu-pisuan, kemarin caramu nggak bener gini, oke gini, debat segala macam, akhirnya beres, kita keluar dengan enak. Nah itu yang saya tetapkan kepada anak buah saya 3 tahun penuh tuh. Jadi sampai sekarang pun anak buah saya kadang-kadang masih kangen, dia bilang kangen 8.40 nih, itu istilahnya kayak gitu. 8.40 itu dimana saya datang, kita akan ngopi sambil kita ngobrol dan segala macam, brainstorming, baru kita jalanin. Nah penggantinya sampai hari ini pun masih bingung untuk natanya. Dia bilang, kok nggak bisa dapat momentum ya? Saya bilang, momentum itu kadang-kadang memang harus diciptakan, tapi kadang-kadang harus ditunggangi. Saya bilang, nggak bisa lo nyiptain ombak kalau memang kekuatanmu nggak ada. Paling enak adalah nunggangin ombak itu. Tapi ketika nunggangin ombak, kamu lihat ada ombak kecil yang bisa kamu kelola, cepet-cepetan ke situ. Karena ombak yang sekarang terjadi di dunia digital itu hitungannya cuma 24 jam dan gone. Lepas dari itu udah nggak bakal bisa kekejar lagi. Basi. Betul, secepat itu. Gitu. Artinya dulu kita bikin multimedia di departemen itu visioner ya. Visioner. Radio lain nggak ada loh, kok. Gue so-soan aja, Mas.
Chan, lu mau ambil jabatan apa, Chan? Kata Mas Denny. Lu kan perlu komputer hebat, Pentium 3 zaman itu ya, Pentium 3. Betul. Gue perlu ruangan sendiri, ya kan? Gini aja, gue bikin departemen namanya multimedia. Semuanya gue garap. Desain, audio, video, semuanya gue garap. Website, ya kan? Dengan Inet kan, zaman itu kan kita kerja samanya kan? Ya, terlalu visioner, kecepatan. Jadi orang. Bahkan sebelum ada Friendster pakai testimoni, websitenya di JFM tuh ada testimoninya per penyiar tuh. Iya. Belum Friendster belum ada loh itu. Betul. Aduh. Akhirnya keluar. Gara-gara lu dan tim multimedia, kenapa waktu saya jadi program director saya fokusnya ke situ? Karena saya merasa bahwa saya pernah dididik di era itu dengan konsep ini, kenapa nggak saya bawa? Saya ganti platform aja ke YouTube, saya ganti platform main ke Instagram dan segala macam. Ternyata bisa sebenarnya. Gitu. Waktu itu juga Istara sudah menetapkan 3.0 kalau nggak salah, ya kan? Jadi saingan lu bener-bener yang apa namanya radio-radio yang siap di on air, off air dan juga online. Kalau lu nggak main di sana, habis. Kondisinya kan seperti itu. Karena Istara udah garang banget tuh waktu gue dipanggil lagi kan gitu kan. Udah garang banget itu apa namanya menerapkan sistem online mereka, tapi gamang. Maksudnya gini, nggak tahu mau ngapain juga waktu itu. Ya cuma menampilkan website tapi tidak melakukan hal-hal lain di platform lainnya di online. Kan kondisinya seperti itu. Dan videografer saya itu sempat mau di-hijack sama radio yang jalan raya itu. Bayangin. Jadi sempat mau di-hijack dan dia itu karena kita punya obrolan warung kopi itu dia cerita sama saya mau di-hijack nih ke situ. Istara. Ke radio jalan. Bukan jalan raya yang berita-berita jalanan. SS. Nah, mau diambil ke situ. Jadi dia kayak mau di-hijack gitu. Terus dia cerita, dia bilang saya nggak akan megang kamu terlalu erat, dia bilang. Saya masih butuh, cuman kalau memang faktor ininya kuat dan kamu butuh, ambil. Saya bilang, saya nggak akan menggandoli kamu dan segala macam. Cuman perlu diingat bahwa I need you, saya butuh kamu, dan saya masih mengakui bahwa permainanmu, kelebihanmu dan segala macam itu terbaik menurut saya. Terserah kalau misalnya memang ininya lebih bagus, ambil. Karena saya nggak bisa nambahin ini waktu itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Sono, akhirnya ternyata nggak jadi, dia tetap sama saya. Videografer saya itu tahun 2017 ya. Misalnya ini kita kerja sama pensi nih, kerja sama pensi. Misalnya ngundang Raisa misalnya. Oke. Saya bilang, konser Raisa berakhir jam 10 malam. Saya bilang sama dia, jam 12 malam liputannya harus sudah keluar di Instagramnya di JFM Surabaya. Jadi ketika dia selesai, pakai handphone doang tuh duduk ngocok itu di pensinya, gua menggarap jam 12 naik. Itu tiap kali kita ada kerjasama, kita bilang, waktumu cuma 2 jam dari jam terakhirnya Raisa, atau mungkin Naif berkata, terima kasih, selamat malam. Itu udah mulai detik pertama menuju ke 2 jam. Jadi kita naiknya jam 12 malam waktu itu. Dan di saat orang-orang masih gini, pagi-pagi misalnya ini anak sekolah lihat, tuh kok sudah ada. Nah, kita colong startnya di situ. Dan itu bisa ternyata. Cuma butuh 2 jam setelah selesai itu. Liputannya udah keluar semua tuh di. Setuju. Apa namanya? Tim yang penting banget, tim yang solid ya. Terus apa namanya? Apa namanya? Benar-benar mempelajari platform dengan baik. Karena apa namanya? Instagram juga cara postingnya ada tuh. Kalau mau dipelajari kan, jam-jam posting ada. Jam-jamnya. Jadi nggak asal posting sebenarnya. Orang-orang punya jam-jam tertentu untuk cek Instagram. Nah yang kayak gitu-gitu nggak dipelajari kok. Makanya gue bilang apa namanya nggak ya masih banyak yang gamang waktu itu ya. Waktu itu sih masih banyak yang nggak tahu mau ngapain gitu sampai hari ini sih. Nggak tahu mau ngapain gitu. Dan buat yang lagi nonton kita, pengen tahu jam-jam postingan Instagram segala macam, pokoknya stay tune terus di Chandra Mata, karena itu kan dibahas tuh di situ tuh. TikTok, Instagram itu bisa semua tuh. Mau bikin Instagram rasa Shopee bisa. Chandra Mata. Oke. Siap. Ini masih ada waktu ya? Ya. Oke. Kalau sibuk bilang.
Karena apa namanya? Aduh. 5 menit ya, 5 menit ya? Boleh. 5 menit. Ya, ini kalau 5 menit lagi ditambahin pas 2 jam online-nya. Tadi kan kepotong kita ngobrol di awal tadi. Betul. Ada beberapa menit gue nggak tahu tuh. Makanya lupa tadi pakai stopwatch. Terus dari itu tadi mana? Di JFM lu terakhir ya? Yes. Akhirnya lu keluar? Ya, keluar terus nggak siaran cukup lama. Terus sekarang setahun terakhir waktu pandemi ini diminta tolong untuk ke Prima Radio. Jadi saya siaran cuma seminggu 2 kali. Itu siarannya cuma 1 jam kan. 1 jam doang, persis 1 jam 8 malam sampai jam 9 malam, 60 menit tanpa lagu. Jadi kita bisa bikin podcast di radio. Wah, menarik ini. Iya kan, jarang-jarang kan. Jarang-jarang apa namanya? Kita dilatih untuk bicara 1-2 menit dulu kan. Iya, betul. Iya kan? Ngobrol kayak gini itu nggak ada latihannya zaman dulu gitu. Betul. Dan gue berani taruhan nggak banyak penyiar yang bisa ngobrol sepanjang ini. Nggak banyak penyiar yang bisa ngobrol sepanjang ini. Nggak tahu mau ngapain, apalagi tanpa skrip kayak gini nih. Iya kan? Iya kan? Makanya ini perubahan era ini itu menarik. Radio mau menarik gitu. Kalau kita tidak bisa mengandalkan lagu aja sekarang, copyright di mana-mana. Iya kan? Apalagi dengan ada Undang-Undang Nomor 5 PP 56 itu bayar terus. Betul. Iya kan? Nah, royalti yang bisa kita lakukan adalah create content. Create content sebagai penyiar apa? Selain ngomong. Nggak ada. Benar, itu yang lu lakuin tuh benar. 1 jam lu ngomong apaan kok? Banyak sih. Jadi saya ini kan kebiasaan, contohnya kayak kapan hari saya sempat. Jadi saya ini wawancara terutama untuk yang seleb lama. Saya sempat ngobrol sama Delon udah hilang semua. Terus saya cari tahu. Jadi 2 jam sebelum saya on air itu saya cari tahu Delon ini apa sih kegiatannya dalam 2-3 bulan terakhir. Nah dari situ saya tahu, ini anak sekarang jadi food blogger nih, food reviewer. Ternyata dia punya brand sendiri. Dan itu ketika saya senggol ke dia langsung senang karena dia lagi happy banget sama food yang frozen food yang dia kelola. Betul. Terus dia mulai keluar, akhirnya dia sempat ngomong bahwa dia mau bikin sekolah vokal dan segala macam, dan itu belum diceritain ke tempat-tempat lain. Jadi explore dulu, karena sekarang explore kan gampang. 2 jam aja saya udah dapat semua tuh listnya. 2 minggu yang lalu saya interview sama Ita Purnamasari di hari ulang tahunnya. Gitu. Lama sekali ya. Dan yang menarik, Ita Purnamasarinya sama Dwiki Darmawan. Sama suaminya. Jadi sama suaminya main. Jadi saya sempat ngobrol kan, Dwiki Darmawan kan orangnya kaku banget sebenarnya, kan diam, kaku, dingin. Nah saya sempat ngeluarin cerita bahwa sekarang saya suka Krakatau. Saya bilang bahwa Krakatau ini zaman dulu gitu. Yang nonton itu rata-rata orang yang gajinya 2 digit zaman dulu. Ya kan? Bayangin Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, bukan vokalis utama, Indra Lesmana disuruh di belakang main gitar. Jadi bener-bener ini band gila. Nah ketika saya singgung soal itu, dia itu langsung kayak memorinya balik, jadi dia mulai cerita. Bahkan lebih seru ketika dia cerita itu daripada waktu Ita Purnamasari saya senggol. Jadi asik gitu loh, ada karena nge-explore, dan paling nggak kita tahu background sejarahnya dan kita tahu seperti apa dulu Krakatau, sehingga dia merasa bahwa zaman kemasannya itu bisa dia, ada orang yang masih appreciate dengan zaman kemasannya dia. Katon Bagaskara, karena radio saya ini radio orang tua sebenarnya, 30 ke atas. Jadi ya saya ambil itu. Terus siapa lagi, beberapa kok yang orang penyanyi lama. 60 menit, bahkan mereka merubah lu terjadi perubahan pendengar di hidup lu sekarang kan. Dulu kan lu kan sama anak 17-an ya kan. Naik lagi ke anak kuliahan. Ya sekarang sudah adult ya bahasanya. Itu gimana kok perubahan itu? Sebenarnya yang berubah kan cuma segmentasinya, tapi pendengar saya tetap sih. Pendengar saya itu aja ya. Sekarang kan jadi orang lama. Dan mereka, jadi gini, ketika saya bikin 60 menit yang tanpa lagu itu, saya nggak cuma on air, tapi saya live juga di Instagram, saya juga live di YouTube. Jadi 3 channel sekalian jalan barengan gitu. Sehingga mereka pun kalau nggak bisa dengerin radio, mereka lihat Instagram bisa, mereka liatin YouTube pas streaming juga bisa. Jadi langsung saya bilang trisulanya jalan semua. Gitu. Nah dari situ akhirnya, misalnya ada orang mau tanya dan segala macam, saling silang, enak.
Instagram ada pertanyaan, ini ada pertanyaan. Jadi kadang-kadang saya cuma memancing bareng 12-15 menit, sisanya baca ini nih. Pinggir-pinggir ini semua ada semua. Dan itu ya cerita netizen kan lebih seru tuh sebenarnya. Ya. Karena mereka idolizing banget, mengidolakan sekali, ya akhirnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak pernah tahu, tapi itu terucap akhirnya dari mereka. Dan itu membuat akhirnya 60 menit itu jadi nggak ada rasanya. Cepet banget. Cepet banget. Serius. Betul. Nah, gue mau tanya terakhir nih, pendapat lo tentang aplikasi radio. Kan ada tuh radio teman kita yang sudah menggunakan aplikasi. Nah, menurut lo perlukah radio pertama punya satu aplikasi, atau lebih baik radio memanfaatkan seluruh aplikasi yang ada? Menurut lo mana? Lo pilih mana? Kalau saya sih radio silakan memanfaatkan aplikasi yang ada deh. Soalnya ke satu sisi sekali lagi tidak selamanya kita bisa menciptakan gelombang gitu. Kadang-kadang tunggangin aja udah nggak perlu dapat tsunami-nya. Tapi gelombang-gelombang kecil ketika kita tunggangi kita masih bisa hidup, masih bisa survive. Jadi radio kadang-kadang kalau terlalu idealis dan pengen ciptain tsunami-nya sendiri, kadang-kadang bisa berbalik arah menghantam dirinya sendiri. Udah keluar duit sekian banyak bikin aplikasi, bikin ini, maintain server, menata ini, tapi ternyata tidak bisa digunakan dengan baik. Gitu. Jadi menurut saya mending udahlah yang ada YouTube, Twitter jalanin aja. Ngapain harus mikir pusing-pusing, tinggal bagaimana jadi faktor pembedanya di YouTube seperti apa, faktor pembedanya di Instagram seperti apa. Jadi jangan sekali posting ke 5 sosmed ini. Percuma. Jadi ya ini lagi harus beda. Misalnya informasi di sini nih. Gambar keren di sini nih, video keren di sini, udah jangan dilingkan ke sini, udah biarkan mereka lihat kok bervariasi sekali ya. Gitu. Itu sih kalau versi saya, nunggangin aja. Berat kalau misalnya kita mau ngomong harus bikin sendiri dan segala macam, jaga upload dan segala macam. Udah, adanya ini tunggangin aja. Versi saya sih itu. Mahal banget emang kalau mau bikin aplikasi sendiri. Tuh rekamanku sudah bukan rekaman sih ini, durasi Zoom meeting kita itu udah 2 jam. Kita tutup aja dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Terima kasih banyak Kokoyo, Yohanes, Albertus. Kita akan ngobrol lagi nanti mungkin akan bertiga dengan Miki. Tapi kita lihat waktunya Miki bisa atau enggak ya. Terima kasih banyak kok. Salam buat keluarga ya. Tetap sehat kok. Salam sehat juga. Siap. Thank you. Bye. Bye.